وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجازعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Sampai pada ini sebenarnya ayat yang jadi jawaban untuk pertanyaan Mas itu masih ingat enggak itu? Iya, insyaallah masih ingat ya, tentang bagaimana sehabis ahli surga dimasukkan ke surga, ahli neraka akhirnya di neraka. Nah, di neraka ada mimbar. Nah, di situ iblis langsung datang sebab diprotes oleh pengikutnya gitu, diprotes. Akhirnya dia ke mimbar di neraka gitu. Wa barazu. Ya, barazu itu kalau makna aslinya atau kalau dalam perang duel. Orang di neraka mereka saling menyalahkan satu sama lain. Satu sama lain. Lah, yang jadi dedengkotnya ya disalahkan itu iblis. Akhirnya iblis tampil di mimbar neraka gitu. Dengan itunya. Wabaruzu sehabis manusia dimatikan kiamat. Habis kiamat terus dibangkitkan lagi. Habis dibangkitkan ya prosesnya itu terus dihisab, ditimbang, terus lewat siratal mustaqim. Ada itu akhirnya ditetapkan yang neraka masuk neraka, yang ke surga masuk surga. Nah, di situ namanya wabaruzu lillahi jami'an. Keluarkan semua makhluk pada Allah, semuanya udah ending lah, yang namanya sejarah dunia udah lahir, akhirat juga udah sampai pada finish gitu, penentuan ahli nar, ahli surga, ahli surga. Nah, faqala du'afa, orang-orang yang lemah baik pemikirannya, akhirnya masalah nggak mau pikir lah, ikut saja kepada yang cerdas. Apa yang cerdas seperti itu saya ikut. Ada yang lemah dalam hal ekonomi. Saya mau orang ekonominya lemah, sama yang kaya saja lah, mau digimanain, yang penting bisa makan. Nah, orang yang prinsipnya seperti itu faqala du'afalil ladina takbaru. Oleh pengikutnya yang dia ikuti, baik orang yang cerdas atau orang yang kaya-kayanya, mereka enggan untuk ibadah kepada Allah. Inna kunna lakum taba'a fal antum mughduna 'anna min adzabillahi min syai'. Kalian di dunia saya ikuti pemikirannya, ideologinya, apanya, atau karena kekayaannya saya ikuti. Nah, sekarang kenyataannya seperti ini, kita dimasukkan ke neraka. Adakah satu saja kalian bisa menolak dari adab yang akan menimpa kami? Itu ada enggak? Itu kata du'afa. Qalu law hadanallah lahadainakum. Apa jawabannya orang yang diikutinya? Andai saja saya itu dapat hidayah dari Allah, lahadainakum, saya pun kalian akan dapat hidayah. Lah, saya tidak dapat hidayah, kalian itu cuma ngikut-ngikut pengikut. Nah, itu berarti kan di sini ternyata Islam itu ya tidak boleh yang namanya ikut-ikutan Buddha itu. Pengikut jadi pengikut Buddha itu tidak boleh. Takut seperti ini nantinya gitu. Nanti takut seperti ini.
baik dalam ideologi atau apalagi dalam masalah dunia. Kalau sekedar makan saja lah kita ngikut sama orang, mau diapain lah, itu celaka besar. Dan Islam itu sangat tidak dibenarkan dengan prinsip hidup seperti itu. Ya, celakanya 2 kali masalahnya, udah sengsara di dunia itu, di sananya lebih sengsara lagi. Orang yang diikuti mah mending, di sininya apa? Dia banyak pengikut, mau diatur ngatur sini enak gitu. Orang kaya tinggal tunjuk, tapi di sananya sama-sama sengsara. Tapi kalau doa apa gitu, kita udah doa apa, sangat celaka sekali. Sawaun alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Lah kita mau gelisah, mau tidak kuat dengan adab yang kita itu, atau kita sabar, tetap aja kita sama saja. Lah menurut cerita itu tuh mereka jaza itu kolak kebalikan daripada sabar. Jadi syukur itu bukan kebalikan daripada sabar, syukur itu, tapi apa? Syukur itu sama asli itu bukan nakid ya, tapi apa? Mukobil, bandingan. Kalau kebalikan nakidnya sabar itu adalah jaza. Kalau syukur kebalikannya itu adalah kufur. Kebalikannya nakidnya itu. Kebalikannya adalah kufur. Yang tidak syukur ya berarti kufur. Kalau tidak sabar berarti jaza. Jaza sejujurnya adalah apa? Kolak. Dan ada mutahammul ala masoib, tidak mampu menanggung tentang musibah yang terjadi, itu namanya jaza. Gelisah, resah, rasulah, itu namanya jaza. Lah menurut cerita sampai orang-orang yang du'afa itu mencoba jaza selama 500 tahun, tidak mensabari. Sudah di sana itu di neraka itu udah 500 tahun, akhirnya apa? Tidak ada manfaat. Udah kita sabari sajalah dengan siksa yang ada. Disabarin, biasanya gembar-gembor, nangis apa, diam saja, udah terima dengan siksaan-siksaan, tetap tidak ada perubahan, tidak ada manfaatnya. Akhirnya apa? Sawaun alaina ajazina am sobarna malana mim. Kita sabar, kita jaza, tetap ada tidak ada perubahan, tidak ada jalan untuk kita bisa selamat dari siksa neraka. Itu suatu kan pelaksaan yang tidak ada duanya. Waqala syaitan lama qudiyal amr. Lah habis diputus semua ketentuannya, akhirnya semuanya protes kepada dedengkotnya, yaitu namanya iblis. Apa? Iblis naik mimbar. Innallaha wa'adakum ma'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaqtukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang hak. Ada jaza, ada hisab, ada ba'as. Dan saya pun janji, kata iblis itu, menjanjikan kan dengan kebalikannya. Dan ternyata kan janji saya tidak ada yang benar. Justru janji-janji Allah itu yang benar. Memakan, dan janji saya menjanjikan kalian dengan tanpa dalil. Saya tuh, tidak ada neraka itu. Tanpa dalil saya tuh. Tidak ada yang namanya ba'as itu, tidak ada dalil, tapi Allah menjanjikan ada ba'as, ada itu dengan dalilnya yang hebat, yang tidak bisa dibantah. Dan saya pun cuma sekedar anda'autukum, cuma sekedar mengajak saja dengan tanpa ada dalil. Tapi apa? Fastajabtum li, tapi kamu ngikut ke saya. Allah dengan dalilnya kamu justru tidak diikuti, tidak diikuti. Jadi fala talumuni, kamu jangan nyalahkan saya. Falumu anfusakum, salahkan aja diri sendiri kalian. Ma'ana bimusrikhikum, saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikhi, sebagaimana kalian pun tidak bisa menyelamatku dari siksa ini. Ya udah, kita bareng-bareng saja nikmati. Nikmati siksaan di neraka itu. Suatu, dan kita kan apalagi cerita tentang itu, contohlah yang kecil saja,
yang kecil saja. Allah telah menjanjikan tentang ditanggungnya rezeki. Kalian masalah rezeki nggak usah pusing, nggak usah pusing, itu udah jadi tanggung jawabku. Dan ayatnya itu lebih daripada 90 itu. Kalau kita cerita, ayatnya lebih dari 90 janji Allah itu. Bahwa wa min dabatin illa Allah rizqiha, yang sebangsa itu tuh. Kamu tidak usah memikirkan masalah hidup. Selama kamu hidup, itu apa? Ditanggung. Kamu tidak bakalan mati kecuali kalau habisnya udah, rezekinya udah habis. Kalau udah habis, benar-benar habis, kamu baru mati. Kalau belum mati mah tidak bakalan kamu itu. Kalau belum habis rezeki ini. Lah iblis cuma satu saja menjanjikan itu. Apa? Iblis itu apa janjinya? Ayatnya itu. Apa ya idukumul fakro, wasyaitonul ya idukumul fakro gitu. Cuma satu. Kamu tuh nanti fakir kalau tidak gini-gini tuh bagaimana makan. Tapi kita lebih percaya janji iblis yang satu daripada janji Allah yang 90 gitu. Iblis menjanjikan kefakiran gitu tuh. Saat kita sangat percaya sekali. Tapi Allah menjanjikan kekayaan 90, kita tidak percaya. Pusing saja masalah rezeki itu. Masalah rezeki pusing terus. Padahal siapa? Janji Allah itu udah terbukti. Udah terbukti kita selama hidup. Itu rezeki Allah udah terbukti kan. Usia kita yang udah segini tuh, Allah ngerezekin udah terbukti banget. Tapi masih ke depan itu masih percaya janji iblis. Untuk ke depannya aduh, takut tidak makan. Padahal sih kita udah hidup segini tuh udah terbukti janji Allah itu gitu. Dan 90 lebih ayatnya. Itu baru rezeki. Belum kesananya tentang adanya hisab apa, janji-janji Allah sangat banyak dengan dalil-dalilnya gitu. Janji iblis jangan percaya tanpa ada dalil, walaupun ada dalil cuma sekedar was-was saja. Dalilnya itu was-was. Di was-was kita tuh cuma dalilnya itu aja, tapi orang-orang itu lebih mempercayai. Nah, nanti kejadiannya yang seperti itu apa di sana ya iblis itu mengatakan seperti itu. Anda'utukum fastajabtum li. Saya tuh cuma sekedar ngajak dan ternyata kalian lebih percaya kepadaku, tidak percaya kepada janji-janji Allah. Nah, ya udah, jangan salahkan aku, tapi salahkannya diri kalian. Ya sama sekali kamu pengen salah satu adabnya pengen ditolak sama saya tidak bisa. Ana bimusrihikum, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa ini sebagaimana kalian tidak bisa menyelamatkan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Cuci tangan iblis itu. Inni kafartu bima asyraktumuni. Lagi musim memang. Inni kafartu bima asyraktumuni. Saya kufur dengan apa yang dulu di dunia kalian memusyrikan saya itu udah. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna dzolimina lahum adabun alim. Dan sebenarnya di sini itu namanya musyrik itu kalau dilihat cuma ketaatan ya. Ketaatan. Dalam Yasin kan la ta'budus syaitan inna syaitana jangan mengikuti setan. Kita kan kalau kamu menyembah setan, kita tidak bakalan mau. Kamu musyrik kepada setan, kita tidak mau, tapi diikuti terus. Perintah setan, masuk setan ya. Aneh gitu. Dan sebenarnya itu masalah rabu dosa tidak, jangan ikuti gitu. Kita tidak menyembah setan, tapi perintah setan diikuti terus. Lah, orang yang mengikuti setan itu adalah orang-orang dolim, sebab dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan innal dolimina lahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang dolim dia mendapatkan azab yang sangat pedih sekali. Dah, wa dzikral ladina amanu wa amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha bi idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Sedangkan ini kebiasaan Al-Quran kalau udah menyebutkan orang-orang yang zalim lalu orang-orang yang iman
akan dimasukkan orang-orang yang iman dan orang yang beramal soleh di surga yang di bawahnya mengalir anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Untuk kita dapat ke surga cuma dua, iman, amal, udah tidak ada yang lain, udah. Cuma dua saja, iman, amal, soleh. Gampang bisa, iman, amal, soleh, itu aja. Amal soleh saja tanpa iman tidak bisa. Iman saja tanpa amal soleh, ya masuk dulu ke neraka dulu, gitu. Tapi bisa masukkan ke surga. Iman tanpa ada amal solehnya, gitu. Ya insya Allah nanti masuk surga, tapi ya diproses nih. Transit dulu ke neraka. Tapi untuk kita bisa langsung ke atas landas, sudah iman, amal soleh dan kekal di dalamnya. Dan kita masuk surga itu biidni Rabbihim, bukan wah kita mengenali surga, tidak bisa itu tetap aja orang yang punyanya Allah. Tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan di sana adalah salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu kata-kata yang sangat menyejukkan hati sekali. Kalau kita di surga ada kata-kata salam, waduh selamatnya luar biasa. Sebenarnya di sini juga harus bisa merasakan yang namanya salam dari sesama orang Islam itu. Salam. Nah, nanti paling terakhir kenikmatan itu kita mendapatkan salam dari Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Alam taro kaifa darbuhu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabit wa faruha fis sama tuti kullaha kullahin bi dirbiha wa yadribul amsal linnas la'allahum yatadakkarun. Ini menjelaskan alam, apakah engkau tidak merenungi, tidak memikirkan, tidak berpikir tentang Allah memberi perumpamaan tentang kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah yang masyhur itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah, dikatakan kalimat thayyibah. Tapi menurut wakila kullu kalimatin hasanah, setiap kalimat-kalimat yang baik, tasbih, tahmid, istighfar, dan dzalik juga kalimat thayyibah. Itu perumpamaannya, itu kalimat thayyibah itu asluha sabit. Pokoknya itu sabit fil ard. Menghujam di bumi dengan akar-akarnya yang kuat, kalimat thayyibah itu. Wa faruha fis sama. Sedangkan cabang-cabangnya menjulang di langit. Dan kita merasakan buah-buahan itu setiap saat dengan izin Tuhan, dengan izin Tuhannya. Nah, itu perumpamaan kalimat thayyibah itu Allah membuatnya supaya Allahum yatadakkarun. Lah, kalimat thayyibah itu kan kalimat iman. Jadi iman bagaimana menghujam di bumi. Yang akhirnya terbukti cabang-cabangnya yaitu badan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita sesuai dengan kalimat thayyibah gitu. Nanti kalau kita udah kalimat thayyibah menghujam di bumi, rukun-rukunnya yaitu huruf-hurufnya yaitu perilaku kita sesuai dengan kalimat itu, perilaku kita itu cabang-cabangnya, maka kita akan merasakan kenikmatan setiap saat sebenarnya. Merasakan kenikmatan setiap saat, kapan saja kita butuhkan gitu. Perumpamannya itu seperti itu. Makanya di sini Allah Ta'ala itu kalimat yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Wajud tasbih bainal iman wa syajara anna syajarata la uruf rasih, bahwa kalimah pohon itu mempunyai akar yang kuat yang menghujam di bumi, wa far'un alim, dan cabang-cabangnya menjulang ke atas, samratu yukal, dan buah-buahnya akan dimakan. Begitupun iman, tasdik bi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil abdan. Itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dengan badan. Beda aksara insan min dzikri hadil kalimah, bila mana manusia itu banyak menyebut kalimat ini la dhaharat alaihi anwaruha, maka akan terlihat nyata cahaya-cahaya kalimat itu. Walamaat fi fuadih, dan akan lamaat ikau pas meleret ya. Bersinarlah. Nah, iya di hati-hatinya orang yang membaca itu. Fuadu asruha rahasianya.
Fadama naimuha, maka dia akan merasakan kenikmatan itu fil ajil wal ajil, di masa saat itu dan akan yang datang. Kemanfaatannya wa minhuna, lah dari ayat ini ikhtaswa as-sufiyah, orang-orang sufi, ahli torekot. Ikhtaswa as-sufi biha, itu seringkali zikirnya itu kalimat thayyibah, bimana annahum talaqauha an asyakhihim bisanad al-mutasil. Artinya orang-orang sufi mereka mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu dapat dari guru-gurunya bisanad al-mutasil, dengan sanad yang nyambung dari gurunya si A, si pulang-pulangnya dari sampai ke sahabat sampai ke nabi sampai ke malaikat Jibril sampai ke Allah gitu. Nah, kita tuh punya guru kalimat la ilaha illallah itu diusahakan sanadnya sampai mutasil ke Allah. Tabiin, sahabat, nabi, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ta'alaku fasara syi'arhum. Maka sehabis kita mendapatkan kalimat yang pada seperti itu, kita hidup itu bergantung dengan kalimat fasara syi'arhum wa ditharuhum. Maka jadi syiar kita, jadi desa kita. Maka Imam Sanusi itu pernah mengatakan falal akil, orang yang merasa dirinya punya otak gitu. Falal akil ayyuk thiru min dzikriha, perbanyaklah baca la ilaha illallah. Mustahdiron itu dengan istihdor, menghadirkan, bukan kosong. Baca la ilaha illallah tapi hatinya kosong, tapi harus istihdor. Atau istihdor. Kenapa limaktawat alaihi minal ma'ani? Sebab di dalam la ilaha illallah itu mengandung banyak makna-makna. Sampai kapan kita membaca itu? Hatta tamtaziza ma'a maknaha bilahmihi wa dami. Sampai tercampur makna la ilaha illallah dengan daging dan darah kita gitu. Akhirnya kapan merasa daging dan darah kita itu tercampur dengan kalimat la ilaha illallah? Lisannya tidak mengucap tapi hati terus gitu. Oh, berarti udah mendarah daging la ilaha illallah. Kita memperbanyak, dengan memperbanyak itu tuh. Ya kalau udah seperti itu, wa innahu yara laha minal asrar wal ajaib. Kalau udah jadi mendarah daging kalimat la ilaha illallah itu, maka kita akan mendapatkan rahasia-rahasia dan akan mendapatkan keajaiban gitu tuh, yang tidak terhitung, allati la tuqsuma laifulu takal kasri, yang tidak terhitung itu kalimat la ilaha illallah. Ya, wallahu alam. Enggak.